Halo teman-teman Amogasida, kembali lagi bersama Bincang Rohani dari bidang kerohanian. Nah, hari ini aku bersama rekan saya, Ayudhya, akan bincang-bincang nih sama Pak Andre. halo Pak Andre, Iya. selamat siang. Selamat siang. Gimana nih kabarnya Pak? Baik. Ya. Jadi mungkin Pak Andre bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman HM Amogasida. Iya, saya itu Pak Andre selaku Kepala Operasional di Kelenteng PKS. Baik. Jadi sebelumnya saya ingin tanya nih Pak, kelenteng itu sebenarnya ditujukan untuk siapa sih Pak? Kelenteng itu tempat ibadah untuk umat Tridharma. Jadi Tridharma itu adalah 3 ajaran. Ada Buddha, Taoisme, dan Konghucu. Jadi umat yang beragama Buddha, yang beragama Konghucu maupun yang Taoisme itu bisa beribadah di sini. Terima kasih Bapak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan pertama. Kan Gori ya? Untuk pertanyaan pertama, Pak bisa dijelaskan lagi nggak apa itu dengan Tridharma itu sendiri? Ya, Tridharma itu 3 ajaran. Jadi mungkin kalau di era Orba itu kan memang agama di Indonesia diakui ada 5 ya. Nah, jadi aliran kepercayaan seperti Taoisme, Konghucu, yang notabene di era itu semuanya bergabung menjadi masuk dalam golongan agama Buddha. Nah, berjalannya waktu di era Reformasi, Konghucu diresmikan sebagai salah satu agama. Nah, namun pada prakteknya untuk Taoisme yang notabene memang belum menjadi satu agama itu tetap bisa beribadah. Nah, untuk itu kelenteng itu sebagai wadah atau tempat beribadahnya umat dari 3 ajaran atau 3 aliran itu. Gitu nih ternyata. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak. Jadi bagaimana sih praktik perdamaian dan kedamaian dalam Tridharma dapat membantu seseorang dalam mengatasi stres dan tekanan hidup? Ya, ajaran kita lebih mengutamakan tentang ehipasiko. Ehipasiko adalah yakini dulu atau rasakan dulu baru kamu yakini. Jadi kita tidak pernah memaksakan umat untuk bisa harus meyakini, harus mengikuti ajaran ini itu. Tapi kita lebih mengarahkan umat, kamu katakanlah memang merasakan sesuatu atau dalam arti menerima suatu mujizat dari tempat ibadah kelenteng ini, ya baru kamu memang itu baru bisa kamu yakini. Jadi tidak pernah memaksakan umat untuk, oh iya nih kamu ayo masuk sini, kalau enggak nanti kamu enggak ke surga atau gimana. Nah, kita tidak pernah menjanjikan apa-apa ke umat, tapi biarkan umat itu terpanggil dengan sendirinya karena faktor, oh iya ternyata dengan aku beribadah di kelenteng, berdoa kepada para jus, para dewa, aku merasakan ada kedamaian, kenyamanan di sini. Aku menerima mujizat, aku terima rezeki, aku terima kesehatan. Nah, secara otomatis tanpa kita minta pun mereka akan meyakini dengan sendirinya. Jadi memang kita harus merasakan terlebih dahulu ya Pak. Ya, orang terkadang kalau cuman sekedar diajak itu bukan dari hati. Tapi kalau orang merasakan sendiri ada dampak dan vibrasi dalam dirinya, dia akan lebih yakin, gitu ya. Terima kasih Bapak. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana ajaran-ajaran dalam Tridharma dapat membantu mengurangi egoisme dan meningkatkan kepedulian sosial? Ajaran Tridharma dalam meningkatkan kepedulian sosial atau menjauhkan dari egoisme. Karena ajaran Tridharma itu salah satunya ada ajaran Buddha yang mengajarkan meninggalkan keakuan atau kemelekatan. Di situ kita diminta untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri,
tapi memikirkan sesama. Contohnya dalam prakteknya kita di kelenteng ini, kita di sini ada mengumpulkan beberapa lansia menjadikan salah satu anggota di tempat kita. Anggota untuk apa, Pak? Anggota untuk kita berikan bantuan. Yang notabene bantuannya bisa berupa sembako, bisa berupa dana. Nah, anggota tersebut sampai detik ini sudah terkumpul 1.200 anggota. Yang tiap tahun, tiap Imlek, sebelum Imlek kemarin, kita bantu mereka berupa kasih angpau. Angpau itu bukan semata-mata hanya, oh wah, TKC atau kelenteng TKC itu bagi-bagi duit, enggak. Tapi semua ada tujuannya. Tujuannya karena menjelang Imlek itu biasanya masyarakat Tionghoa itu butuh untuk memberikan sesajian untuk kepada leluhurnya, sembahyang di rumah masing-masing. Nah, minimal para anggota lansia ini yang notabene kebanyakan bukan pensiunan, mereka bisa ada dana sendiri secara pribadi untuk belanja sesajian bagi leluhurnya. Tujuannya ke situ. Jadi tidak harus menjaga pemberian dari anak. Seperti itu. Itu tujuannya. Jadi kita bukan cuma berpikir untuk diri kita sendiri, tapi kita juga berpikir untuk masyarakat, minimal orang-orang yang membutuhkan. Terus yang kedua, saat sembayangan jigui atau sembayangan arwah itu biasanya kita lakukan penghormatan kepada leluhur, namanya arwahan leluhur. Nah, dalam prakteknya kita berikan bukti nyatanya bukan cuma kepada leluhur yang sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggal kita hanya bisa berikan berupa doa, ya kan, mohonkan supaya bisa dilepaskan dari api neraka dan naik ke surga. Tapi bukti nyata bakti kita kepada para leluhur dengan memberikan sumbangan berupa sembako kepada fakir miskin. Nah, kelenteng menjadi wadah untuk mengumpulkan itu. Kita bagikan ke masyarakat sekitar tanpa pandang bulu, ras, budaya ataupun agama. 4 kelurahan di sekitar kelenteng ini tiap tahun kita bagikan sembako. Nah, jadi Pak, tapi kan tidak semua orang Tionghoa aja yang dapat. Justru saya tidak pernah mau milih-milih. Karena tujuan kita memberi itu jangan sebisa mungkin kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan lihat. Prinsipnya seperti itu. Jadi kita tidak pilih ini orang ini gimana, tapi kita berikan ke masyarakat sekitar. Berarti tidak melihat dari rasnya atau sukunya begitu ya. Baik, jadi ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dalam Tridharma sendiri kan ada konsep karma. Nah, kalau kita gagal dalam studi atau mengalami kesulitan belajar atau ya setidaknya tuh mengalami sebuah masalah lah, apakah itu karena karma dari kehidupan sebelumnya atau lebih karena usaha kita yang kurang maksimal? Kalau menurut pandangan saya, kalau bicara gagal secara studi itu lebih ke usaha kita. Ya. Terkadang kita malah justru menyalahgunakan istilah karma ini sebagai senjata. Oh, ini karma aku masa lalu yang harus ditebus, makanya aku tahun ini gagal. Tidak bisa semata-mata seperti itu. Karma itu betul memang ada, tapi karma itu di kehidupan saat ini justru kehidupan saatnya kita untuk membalas atau menebus karma tersebut, bukan malah menjalani karma tersebut, ya kan? Apakah, maaf, contoh simbol itu tadi bicara studi. Sekarang orang yang terlahir maaf cacat itu boleh ada sebagian orang bilang bahwa itu buah karma dari masa lalu. Apakah terus kalau orang cacat tersebut terus monoton ya udah jalani, aku cacat gini, ya kan tidak. Gimana caranya kita melakukan kebajikan di kekurangannya kita ini bisa membantu sesama untuk mengobati dan menebus karma-karma kita masa lalu, sehingga di kehidupan kedepannya kita tidak mengalami hal yang sama. Ya sama, Anda studi gagal itu bukan karena kegagalan masa lalu yang harus kalian
ini, oh berarti karena aku karmaku tahun ini memang gagal. Bukan, tapi gimana caranya kita untuk berusaha supaya tidak gagal. Seperti itu. Berarti memang seharusnya tuh kita berusaha dulu ya Pak, bukan malah jangan menyalahkan. dijadikan senjata karma ini seperti senjata. Oh ini buah karmaku masa lalu sehingga aku gagal. Bukan seperti itu. Tapi justru kita harus membalik hal yang buruk menjadi baik. Makanya kalau secara ajaran Tridharma itu dari unsur Taoisme ada namanya yin yang atau keseimbangan. Semuanya harus seimbang, baik buruk, positif negatif, cowok cewek. Makanya dilambangkan dengan bulat, bentuk ada gambar S-nya putih, ada titiknya hitam, hitam ada titiknya putih. Jadi, sebaik-baiknya manusia pasti ada niat jahilnya, tapi seburuk-buruknya manusia juga punya nilai mulia. Nah, gimana kita menyeimbangkan semuanya itu? Terima kasih Bapak atas ketersediaannya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman HM Universitas. Jadi mungkin dari Pak Andi sendiri apakah ada closing statement? Ya, closing statementnya berusahalah karena kehidupan ini memang tidak mudah, ya. Tapi kita harus meyakini bahwa setiap langkah perbuatan kebajikan pasti akan berbuah kebajikan. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin gitu sekian dari kami. Bye-bye. Bye.